to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, jelaskan firman Tuhan ini buat kami, sehingga kami mengerti siapa Tuhan dan juga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mempercayakan hidup kepada Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus mengajak dan memerintahkan para murid untuk menyeberang. Ketika perahu ada di tengah danau, tiba-tiba datang angin yang sangat keras menerjang perahu itu. Saudara, angin keras itu datang justru ketika para murid sedang taat mengikuti Tuhan Yesus. Angin keras itu datang secara tiba-tiba, tanpa perkiraan, tanpa antisipasi. Datang sebagai sebuah kekejutan yang tiba-tiba. Walau sebagian besar para murid adalah nelayan yang berpengalaman, namun mereka tidak dapat mengendalikan gelombang badai sebesar itu. Badai yang begitu besar yang tidak terkendalikan tentu saja membuat para murid dicekam oleh kegelisahan dan ketakutan. Yang mengherankan adalah di tengah-tengah badai kencang itu, Yesus justru tertidur. Seakan-akan ia tidak peduli dengan badai yang menerjang itu. Tuhan dengan kedaulatannya berdiam ketika mereka sedang di dalam kesulitan. Kemudian dengan panik para murid membangunkan Yesus. "Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa." Saudara, tidak membutuhkan waktu yang lama, Yesus bangun dengan tenang dan mendiamkan badai itu. Oleh kendalinya, badai sebesar apapun menjadi teduh dan tenang. Pertanyaannya, apakah perahu itu akan tenggelam bersama Yesus kalau para murid tidak membangunkan Yesus? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang jelas badai itu tidak akan mampu menenggelamkan, membinasakan Yesus. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa para murid dan perahu itu memang tidak tenggelam dan mereka tidak binasa. Mengapa perahu dan para murid yang ada dalam perahu itu tidak tenggelam dan mereka tidak binasa? Jawabnya adalah karena Yesus ada di dalam perahu itu. Dan yang terpenting, Yesus bukan hanya ada di dalam perahu itu, tetapi ia justru berada di buritan. Apa artinya buritan? Artinya ia berada di bagian kendali dari perahu itu. Saudara, percayalah, saat Yesus berada di bagian kendali perahu kehidupan kita, badai sebesar apapun tidak akan menenggelamkan dan membinasakan kita. Amin. Let it be a sweet